Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi buat kita semua yang ada. Dan pada hari ini tanggal 23 Maret 2023, ya kita bersyukur sama Tuhan buat anugerah Tuhan. Dan ini tentang pelajaran bahasa Ibrani, ya, dari Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sain, Ketet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, Pes, Sadigo, Fresin, Tau. Ya, dan ini yang saya sudah bacakan sudah ada di video sebelumnya, ya. Dan kapan hari kita sudah berbicara mengenai vokal yang ada, ya, dan sudah ada juga di video yang ada di GPDI Mesianik, sudah ada videonya, tinggal dicari, ya. Dan saat ini kita akan belajar, ya, kita akan melihat dan belajar, ya, tentang kita akan lihat dulu. Oke, ya, kita sama-sama belajar. Ini pelajaran yang ada mengenai ini urutan bahasa Kejadian sampai Tawarik, ya. Kalau kita lihat di Lembaga Alkitab Indonesia, Ibrani Indonesia, dan saya ada Ibrani Indonesia, itu Kejadian sampai Tawarik, ya. Di sini saya cari kacamata saya dulu, ya. Sebentar, ya. Oke, sebentar. Iya, oke. Soalnya harus pakai kacamata, ya. Ya, di sini tentang kejadian, ya, ada, ya. Ini bahasa Ibrani, saya ucapkan ini terakhirnya ini, ya, ada. Dan di sini dikatakan Beresit itu Kejadian, Semot itu Keluaran, Imamat itu Wayigerah, ya, Imamat, baru Bilangan Bemidebar, ya, baru Ulangan Devarim, Yosua, Yehosua, oke, Hakim-hakim, Sopetim, ya, baru 1 Samuel 1, ya, Ehad, ya, Samuel Ehad atau 1, baru Samuel 2 atau Bet, ya, Alef, Bet, kita lihat, ya, dulu. 1 Ehad, kedua ada pelajarannya, teman-teman yang ada. Kita harus sesuai dengan pembelajaran yang ada dalam bahasa Ibrani, ya. Sama 1 Ehad supaya kita enggak salah ngomong, teman-teman. Sini ada doa Bapa kami juga, ya. Bapa kami nanti dalam bahasa Ibrani, ya.
bahasa Ibrani. Kami ada tentang penulisan ya. Ada kata-kata ya ini ya. Nah, ihad kalau dua setaim ya. C2 ini senaim atau setaim ya, senaim 2. Oke. Ada ini supaya kita belajar sama-sama ya. Ini bulan-bulan yang ada ya. Dan tadi urutan Ibrani di dalam bahasa Ibrani setaim ya, setaim itu 2 ya. Oke, Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja ini Melakim 1, Melakim 2 ya. Yesaya ini Yesayahu ada ya. Oke, baru Yeremiyahu ya, baru Yeskel Ezekiel ya. Hosea baru Yoel ya, Yoel. Amos baru Obadya, ini Amos, Obadiyah ya, ini Obadya, Obadiyah. Yunus ini Yunah ya, Yunah. Baru Mika juga ya. Baru Nakhum ya. Baru ini Habakuk ya, Habakuk ini Kafakuf ya. Baru di ini Zefaneyah, baru ini Hagai ya, Kagai. Baru Zakaria ya, ini Sekaria. Baru Malaiki ya. Baru 27 itu Mazmur, Tehilim, Ayub, ini Iyov ya. Baru Amsal, Mashal ya, Mashal. Baru Rut sama Hashirim ya, Kidung Agung. Baru pengkhotbah di sini Kohelet ya, pengkhotbah. Baru ratapan Eikah. Baru Ester ya. Baru Daniel sama. Baru Esra sama. Baru Nehemia. Baru 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Divrei Haimim. Ini terakhir adalah 1 dan 2 Tawarik. Itu dalam bahasa Ibrani ya, kejadian sampai 1 dan 2 Tawarik. Buktinya ada lagi ya, supaya saya tidak berbicara tentang hoax, tapi kita akan melihat urutannya dalam dalam Ibrani Indonesia ya. Saya akan kasih Oke, ini
ini langsung ya, ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, ya. Oke. Tahun 2024 saya beli. Saya sudah sering saya sampaikan juga ya. Ini hari Kamis tanggal 10 bulan 11 2011 saya beli. Saya beri waktu itu, saya beli di tempat Bapak Pendeta Sevanya ya, yang ada di Banten ya. Beli, dan kita akan lihat urutannya sama nggak dengan yang saya pelajari. Itu terakhir adalah Tawarik. Nanti ada bilang, oh ini gimana ini ya, gimana ini. Nah, oke, kita lihat urutannya sama-sama. Oke, kita lihat urutannya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini Kejadian sampai Tawarik ya, urutannya ada ya. Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia ya, dan dalam bahasa Ibrani juga benar, itu Kejadian sampai Tawarik ya. Jadi urutannya ada dan jelas ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kan mau kembali kepada dasar kebenaran firman Tuhan. Kan orang banyak berkata begini, kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus sesuai dengan dasar firman Tuhan, kita harus sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan beberapa hari yang lalu ada hamba Tuhan juga yang datang itu, yang saya sudah pernah ceritakan. Ketika saya sampaikan mengenai urutan yang ada, terkadang kita akan merasa, loh kok begitu ya. Ya sekarang kita mau kembali kepada aslinya. Dan kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani juga ya, yang dari sananya Tawarik terakhirnya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kan firman Tuhan katakan akan dibukakan semuanya. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini dari Lembaga Alkitab Indonesia juga ini ya. Jadi urutannya ada. Urutannya kan kalau kita, tapi semua ya ada. 39 kitab itu ada ya, tertulis, dan tapi yang terakhir itu adalah Tawarik. Waktu kita sekolah Alkitab dulu di Palembang ya, ada istilahnya sampai Malaiki ya. Tapi kalau kita lihat urutan Malaiki ini di urutan ke-26, urutan terakhir itu 39 itu adalah 39 2 Tawarik ya. Deverei Himim ya, ada. Dan ini ada bukunya juga ya, ada bukunya. Jadi bagi teman-teman yang mau memerlukan buku juga silakan komen aja ya, nanti saya akan copy. Dan ini ada pembelajaran yang ada ya, pembelajaran yang ada, dan biar menjadi berkat. Dan ini sini juga ada doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani, ini ada ya, ini di sini katakan Avinu Sebashyamaim Yitkadasa Semeka Tobo ya, Tobo Malkuteka Ye Azeret Saneka Ka Aser Basyamaim Gamba Eretz ya, sampai kepada Olamim selama-lamanya ya.
Jadi ada pembelajaran yang ada, dan biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Pagi ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus belajar. Ya, saya pun belajar. Ya, saya belajar. Pokoknya apa yang saya bisa, saya belajar. Pokoknya saya belajar. Dan sampai saat ini juga saya tetap belajar dalam bahasa Hebrew. Dan kita tetap semangat intinya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kebenaran pasti terungkap, kebenaran pasti menang, tapi terkadang kebenaran itu seakan-akan tidak menang, seakan-akan kalah, seakan-akan tidak berdaya, seakan-akan udah nggak ada kemampuan lagi. Tetapi suatu saat kebenaran itu akan timbul. Karena apa? Seperti Yesus, ya, ketika dia mati di kayu salib, kelihatan kalah. Tapi tujuan dia mati, kata firman Tuhan, dia menginjili orang-orang yang pada zaman-zaman Nuh. Dia injili. Ya, ada ayatnya. Dan itulah kebenaran yang ada. Ketika dia bangkit, kebenaran menang. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi saya sering katakan bahwa jangan kita ragu, jangan kita bimbang, jangan kita begini, seperti ini, ragu tentang Tuhan, ragu tentang Yesus Kristus. Jangan pernah kita ragu akan Yesus. Mengapa? Karena benar-benar dia adalah Tuhan. Ya, ada ayatnya di dalam, kalau kita mau baca juga saat ini bisa teman-teman, itu di dalam Yohanan, ya, dalam bahasa Ibrani, Yohanan 1 ayat 1. Itu jelas sekali. Situ ada, kalau di sini sudah ada catatannya setahu saya, coba saya lihat dulu ya. Yang 1 ayat 1, dan itu sama dengan yang ada di saya punya itu Ibrani. Langsung ada? Kita lihat dulu ini. Di sini setahu saya sudah ada. Supaya kita nggak lihat lagi di kitab. Karena ini di kitab yang besar itu ya, yang saya sudah juga sampai ada di buku, ada di di YouTube juga ya. Jadi semuanya kita harus mempunyai dasar firman Tuhan. Ya, jadi jangan jangan hanya katanya. Ya, hanya katanya. Tapi nggak ada di sini. Ada di buku 1 ya. Ini yang ada Markus, Yohanes. Ya, Yohanes 1 dulu. Ada ini Yohanes 1. Ya, ini 1 ayat 1. Di sini di kanan ya. Di sini dikatakan begini. Ya, saya bacakan ya. Ini ada. Di sini katakan beresit haya hadavar wehadavar haya et ha Elohim velohim haya hadavar. Ya, jadi beresit haya hadavar, ya, pada mulanya, ya, firman wehadavar haya et ha Elohim,
bersama-sama dengan Tuhan, ya. Elohim haya hadafar, dan Elohim, ya. Di sini katakan Elohim haya hadafar. Elohim adalah firman, firman adalah Elohim. Oke, ayatnya ini jelas sekali bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ini ayatnya. Ini dalam bahasa Ibrani, ya. Sini. Oke, jadi supaya kita mengerti, karena dalam kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan, terkadang ketika ada orang yang berkata, oh dia bukan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, kita ragu, kita merasa yang benar aja gitu loh. Oh iya ya, kan ada ayatnya begini, oh begini ya. Tapi kita lihat dulu ayat pendukung yang benar-benar dalam bahasa Ibrani, ya, dan dalam bahasa Yunani juga ada. Nanti saya akan lihat dan saya akan baca juga dalam bahasa Yunani, ya. Ayatnya begini seperti apa, supaya kita akan mengetahui dan memahami gitu kan, bahwa benar dia adalah Tuhan, benar Yesus atau Yesua itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia dari firman, ya. Di sini katakan beresit haya hadafar, firman we hadafar haya et Elohim, bersama-sama dengan Elohim, ya. Elohim haya hadafar, dan Elohim itu adalah firman, firman itu adalah Elohim. Udah selesai kan gitu. Nggak ada lagi perbandingan, ada lagi begini enggak. Kan ini kebenaran. Jadi ketika ada orang datang, wow dia bukan ini, bukan Tuhan, ayatnya dikasih. Ayatnya mana dia bukan Tuhan? Padahal bukti-bukti ketuhanannya ada. Dia dikandung oleh, ketika firman ini menjadi manusia, dia mau menjadi manusia, dia datang kepada Maria, ya, masuk di rahim Maria, ya, dengan cara Roh Kudus. Maria mengandung, Roh Kudus turun kepada Maria dan mengandung. Jadi ucapan ini jadi Roh Kudus turun dalam Maria dan jadilah manusia. Sebelum jadi manusia tentunya proses yang ada seperti manusia. Nah, prosesnya dia harus ada dalam rahim Maria. Apa yang dimakan oleh Maria, Yesus sebagai manusia menjadi, ya. Jadi begini, sahabat-sahabatku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman yang adalah kekal, yang tak terbatas, yang adalah yang menguasai dunia ini, langit dan bumi ini, ya, dia kuasai. Dia jadi manusia menjadi terbatas ruang dan waktu. Dari tidak terbatas menjadi terbatas, ya, jadi manusia. Sebab itu ketika kita pelajari kebenaran firman Tuhan, kita akan mengetahui, oh ya ini dari tak terbatas menjadi terbatas. Dia menjalani sebagai manusia, ya kan, menjadi manusia. Untuk siapa? Untuk kita semua. Bagaimana ia harus merasakan
Dia harus menjadi manusia. Bagaimana dia harus menebus dosa manusia? Dia harus menjadi manusia. Dengan cara apa? Ya, ketika dia jadi manusia, firman ini jadi manusia, sehingga firman ini disebut sebagai anak manusia. Oke, ini udah seringkali dijelaskan. Jadi anak manusia, dan apa yang dia lakukan ya, sesuai dengan perintah-perintah yang ada, dia ikuti semua. Yang Yusuf dan Maria mengikuti karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika Yesus udah lahir, ya, apa yang peraturan-peraturan semua yang ada di dalam hukum Torah atau Tanakh yang ada di dalam Tanakh, ya, di dalam hukum Taurat dilakukan. Ya, disunat, ya, Yesus disunat, dan ketika dia dewasa, dia umur 12 sampai 12 tahun, dia berbicara dengan ahli-ahli kitab, ya, ahli-ahli Taurat, dan dari tahun dia umur 13 ke 30 dia kemana? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Yesus belajar. Yesus belajar. Dalam kemanusiaannya dia belajar. Dia belajar. Dia belajar midras. Dia belajar tata cara. Ada sidur. Dia belajar namanya tehilim. Ya. Dia belajar apa namanya? Ada yang namanya apa? Kipah. Ya. Ada dia pelajari tentang apa? Sinsit. Ya. Tentang sinsit. Apa sih sinsit itu? Itu ada di dalam firman Tuhan. Jubah Yesus itu dibilang itu ada sinsit. Itu ada hitungannya. Jadi kalau kita mempelajari semua kebenaran firman, itu akan terungkap. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya pun ketika wow, keren banget. Yesus belajar, Yesua belajar. Dia belajar taat. Karena itu Yesus katakan begini, aku belajar taat. Ada ayatnya di dalam kitab firman. Yesus belajar taat. Yesus belajar taat. Dia sebagai Tuhan menjadi manusia yang terbatas adanya. Dia belajar taat. Belajar, dia masuk midras. Ya. Itu kalau dia itu ada bahasanya itu midras ya. Dia masuk, dia pelajari semuanya. Dia pelajari, dan itu dia pelajari mengenai Ein Sof, itu pohon kehidupan. Dia berbicara itu Ein Sof itu ada 10 unsur ya kehidupan. Ya, ada 10 unsur. Ada mahkota, ada kerajaan. Ya, ada hikmat, ya, ada kekuasaan, ada di 10 itu, di dalam 10 itu masuk lagi ke dalam ada lagi. Yesus belajar, Yesua belajar. Dan pada waktu umur 30 tahun dia tampil lagi. Kenapa? Karena dia sudah selesai belajar dan dia terapkan untuk mencapai kepada apa? Keselamatan. Ya, dia terapkan ya untuk keselamatan manusia. Jadi Yesua ini terapkan. Sebab itu Yesus katakan, mari datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat dan belajar. Ya, ada pikul laku sebab yang kupasang adalah ringan. Dan ayat seterusnya apa? Belajarlah kepada. Oke. Belajarlah kepada. Ya. Nih, kita baca deh.
Ini sambil kita belajar. Ya, saya pun masih belajar ya. Oke. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepada pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Belajarlah kepadaku. Kita belajar kepada Yesus. Yesus Karistia. Kita belajar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ayat ini Yohanes tadi yang kita udah baca, Yohanes 1 ayat 1 ya, Yohanan atau John ya, atau Yohanes ya, ini ada. Ini jelas bahwa pribadi Yesus itu Tuhan. Dan dikatakan ini di Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Kita lihat, kita sambil belajar teman-teman yang ada. Jadi kalau kita belajar, kita akan memahami dan mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita ya. Bentar lagi ya. Oke, 14:6. Karena Yesus, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Di sini dikatakan ya, Wayomer Elai Yesua Anoki, ya Anoki saya, Haderet Emet Wehakhaim, lo tidak ya, yo Yavo is el ya, Haaf Bileti al Yadi, karena Wayomer Elai ya, di sini dikatakan ya, kata Yesus ya, Wayomer Elai Yesua, berkatalah Yesus ya, berkatalah Yesus, Anoki ya, di sini Anoki, akulah jalan. Di sini Anoki, akulah. Haderek itu jalan. Emet ya, jalan kepada siapa ya, jalan dan kebenaran menuju tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku ya, kata Yesus. Jadi jelas bahwa pribadi Yesus itu nyata ya. Jadi katakan Wayomer lachem Yesua Anoki Hulechem Hakhaim Kal Habam Elai lo yireaf wehamma amin bi lo yit sama ot. Itu di Yohanes 6 ayat 36. Yohanes 6 ayat 35. Sekarang 14 ayat 6. Wayomer elai Yesua Anoki Hadaret Emet Wehak Hayim Lo Yavo
is el haaf bileti al yadi. Ya, oke. Ini kebenaran firman Tuhan. Jadi hal terserah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang penting kita tetap setia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lalai, dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam melayani akan Tuhan, dan mari kita belajar bersama-sama. Ya, Yesus itu siapa? Ya, kita akan belajar nanti. Wow, kata kalau kita mau lihat nanti ada pembelajaran, nanti kita akan belajar mengenai kata Yesua. Dalam bahasa Ibrani ya, Yesua itu ada mempunyai arti. Kata Yod itu apa ya? Yod itu apa? Baru Yod Yeshua. Sin itu apa? Ya. Sini ya. Yod itu apa? Ya kan? Sin itu apa, baru ain itu apa. Itu nanti ada kata sandinya. Yod berbicara tentang apa, sin berbicara tentang apa, ain berbicara tentang apa. Saya akan kupas sedikit aja ini, sedikit. Kata Yesua itu penolong dan penyelamat. Ya, Yesua, penolong dan penyelamat. Tetapi ketika kita masuk di dalam kata sandinya, kata Yod itu berbicara tentang tangan. Ya. Kata Yod itu berbicara tentang tangan. Ini ya. Ini huruf Yod. Oke, ya. Ini huruf Yod ya, seperti tanda koma ya. Ini ada sini. Yod ya. Baru ini sin. Ya, ini u, ini ain. Oke, Yesua. Oke, nah kata Yesua, Yod itu berbicara tentang tangan. Kekuasaan ada di tongkatnya tangan siapa? Yesua. Sebab itu aku yang berkuasa langit di sorga dan di bumi. Segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Itu kata Yesua. Ya. Karena apa? Tongkatnya, tangan itu adalah berbicara. Ini berbicara tentang kekuasaan. Baru kata sin, El Shaddai. Berbicara tentang El Shaddai, dia memang adalah El Shaddai. Baru ain, berbicara tentang apa? Mata, dia melihat semuanya. Melihat keberadaan isi hatimu, isi hatiku, isi hati kita semua. Dia lihat, dia tahu. Karena dia adalah El Shaddai. Karena dia adalah yang memegang kekuasaan. Yesua berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi mari kita tetap setia sama Tuhan. Oke? Puji Tuhan. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai urutan kitab suci di dalam perjanjian lama, dan ini hanya sekilas saja